Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahul azim. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang paling berharga dalam hidup ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat itulah kita hidup di dunia ini, dan karena nikmat itulah nanti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya uswah yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani segala jejak langkahnya dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Salawat salam semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya nanti di yaumil qiyamah termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengutus utusannya dengan memberikan petunjuk dan dinul haq, sebagaimana dalam surat 9 ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah Allah yang telah mengutus utusannya yang memberi dengan petunjuk dan dinul haq, agama yang benar, supaya dizahirkan, dimenangkan atas agama-agama yang lain. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus para utusan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan petunjuk yaitu Alkitab dan dinul haq, yaitu agama yang benar atau sistem kehidupan yang benar. Artinya di sini bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibekali dengan petunjuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, yang al-alim, yang mengerti segalanya, sedangkan manusia itu al-jahlu, bodoh, tidak mengerti apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk kehidupan manusia sebagai pedoman agar manusia itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan hanya petunjuk saja Allah berikan, akan tetapi Allah pun memberikan dinul haq, memberikan agama yang benar, memberikan sistem kehidupan yang benar. Kenapa? Karena sistem kehidupan yang tidak dari Allah itu semuanya tidak ada mengandung kebenaran. Kenapa? Karena itu berasal dari manusia. Sehingga manusia yang banyak bodohnya, yang banyak sesatnya, tidak akan bisa memberikan sebuah kebenaran yang absolut, memberikan sebuah kebenaran yang mutlak,
kebenaran mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka jangan sekali-kali kalian ragu terhadap kebenaran itu. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah dinul Islam. Sehingga tema yang akan saya angkat pada pertemuan kali ini adalah antara Al-Qur'an dan dinul Islam. Bahwa Al-Qur'an dan dinul Islam ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Karena Al-Qur'an sebagai konsepnya dan dinul Islam sebagai operasionalnya. Bagaimana konsep ini akan diaplikasikan ketika tidak ada tempat untuk mengoperasionalkannya. Sehingga Al-Qur'an menjadi petunjuk kebenaran itu hanya akan berfungsi kepada sistem yang benar, yaitu dinul Islam. Tidak bisa Al-Qur'an ini diaplikasikan ke dalam sistem yang batil. Karena sistem yang batil itu bukan dari Allah. Maka tidak matching ketika Al-Qur'an disandingkan dengan sistem yang batil. Kita ambil contoh. Ketika kita membeli pesawat televisi, kita akan diberikan buku petunjuk dan televisinya. Sehingga ketika televisinya itu merek Samsung, maka buku petunjuknya pun harus Samsung. Tapi ketika televisinya merek Samsung kemudian buku petunjuknya Sony misalkan, itu tidak klop, artinya tidak sesuai dengan sistem yang ada di dalam TV itu. Nah, sehingga Al-Qur'an dan dinul Islam ini adalah sesuatu yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu pun diberi kitab dan diberi dinul haq, diberi sistem yang benar. Supaya apa? Supaya konsep yang Allah berikan dalam kitab itu diaplikasikan di dalam sistem yang Allah berikan juga, yaitu sistem al-haq, dinul Islam. Tidak bisa ketika kitab itu diaplikasikan di dalam sistem yang lain. Kita bisa ambil contoh. Misalkan Al-Qur'an ini diaplikasikan di dalam sistem yang kapitalis, maka tidak akan nyambung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, tapi dalam sistem kapitalis tidak mengharamkan riba, bahkan membolehkan. Jadi enggak matching gitu. Tidak menjadi petunjuk. Sehingga di sini poin yang perlu kita pahami bahwa Islam itu adalah sebuah sistem dan Al-Qur'an itu adalah sebuah petunjuknya. Sehingga ketika orang yang ingin mengaplikasikan Al-Qur'an, maka harus berada di dalam sistem yang Islam. Ketika sistemnya tidak Islami, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak akan pernah menjadi petunjuk. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.